Kembali lagi bersama saya. Nah, di video kali ini saya dan teman-teman akan menjelaskan contoh skripsi dari metode penelitian eksperimen. Nah, untuk itu saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Yohana Rambudina. Saya jurusan Pendidikan Matematika dari STQ Petamburan. Nah, di sini saya akan menjelaskan materi bab 1 dari skripsi metode penelitian eksperimen. Sebelum kita masuk ke skripsinya, kita harus tahu terlebih dahulu apa itu pengertian dari metode penelitian eksperimen. Nah, metode penelitian eksperimen adalah metode penelitian kuantitatif yang artinya mencoba, mencari, dan mengonfirmasikan untuk mengetahui akibat perlakuan yang diberikan terhadap suatu hal yang diteliti. Nah, tujuannya adalah untuk menentukan hubungan sebab akibat antara dua fenomena. Oke, tadi kita sudah tahu apa itu pengertian dari metode penelitian eksperimen dan tujuannya. Nah, sekarang kita langsung saja ke contoh skripsi. Skripsi kali ini saya akan membahas skripsi dari Rizka Hustari. Nah, judul dari skripsi Rizka Hustari adalah efektivitas model pembelajaran cooperative learning tipe Times Games Turnamen berbantuan LKPD pada pembelajaran matematika. Nah, di sini saya akan menjelaskan komponen dari bab 1. Nah, komponen bab 1 itu terdapat cover depan. Nah, cover depan itu ada judul penelitian, ada nama penelitian, dan ada NIM, ada jurusan, dan fakultas. Nah, yang kedua ada juga daftar isi. Daftar isi adalah pemandu sekumpulan judul-judul pada bab di suatu buku. Yang pertama, di bab pertama itu terdapat latar belakang, rumusan masalah, ada identifikasi masalah, pembatasan masalah, ada juga tujuan pembelajaran dan lain-lain. Di bab 2 juga ada pembahasan dan seterusnya. Di bab 3 juga begitu. Oke, yang kedua di sini ada abstrak. Abstrak itu bertujuan. Abstrak adalah sebuah ringkasan isi dari karya tulis ilmiah yang ditujukan untuk pembaca agar lebih mudah dan cepat untuk memahami tujuan dari sebuah tulisan. Oke, contohnya pada skripsi Rizka Hustari itu mengambil tujuan untuk agar siswa dapat lebih memahami pembelajaran matematika dengan menggunakan model pembelajaran Times Games Turnamen berbantuan LKPD pada pembelajaran matematika. Sebelumnya guru matematika kelas 5 itu belum menggunakan model pembelajaran. Nah, di situ siswa mengalami kesulitan dalam memahami pembelajaran matematika. Dan siswa juga sulit untuk mengerjakan soal-soal matematika. Siswa juga bingung bagaimana cara mengerjakan soal-soal matematika dengan menggunakan rumus-rumus matematika. Nah, dengan itu Rizka mengambil judul efektivitas pembelajaran cooperative learning tipe Times Games Turnamen untuk mempermudah siswa dan membuat siswa dapat lebih memahami dan lebih menyenangkan dalam menerima materi. Oke, yang kemudian judul penelitian. Nah, di skripsi ini Rizka mengambil judul penelitian efektivitas belajar model pembelajaran cooperative learning tipe Times Games Turnamen berbantuan LKPD pada pembelajaran matematika. Oke, poin berikutnya identitas peneliti. Identitas peneliti itu sama dengan biodata dari seorang penulis. Contohnya nama, NIM, jurusan, fakultas, tempat tanggal lahir, asal, dan sebagainya. Itu sudah terdapat pada poin berikutnya, yaitu latar belakang masalah. Latar belakang masalah adalah poin atau titik untuk memberikan pemahaman kepada
pembaca dan pendengar tentang pembahasan yang akan kita sampaikan. Contohnya, di latar belakang itu sudah terdapat pembahasan tentang metode penelitian, pengertian penelitian, pengertian dari model pembelajaran, langkah-langkah model pembelajaran, kelebihan dan kekurangan model pembelajaran. Itu sudah terdapat pada latar belakang masalah. Oke, poin berikutnya itu adalah identifikasi masalah. Identifikasi masalah itu adalah proses pengenalan masalah, apakah masalah itu bisa diteliti atau tidak. Contohnya, kita pergi ke sekolah untuk meneliti permasalahan tentang proses belajar mengajar yang terjadi pada kelas 5 yang diteliti Rizka, dan ia meneliti bahwa kelas itu siswa tidak bisa dapat merespon apa yang dijelaskan oleh guru tentang pembelajaran matematika. Dari situ dia mengkaji judul efektivitas belajar dengan menggunakan model pembelajaran Times Games Turnamen. Oke, poin yang berikutnya itu adalah batasan masalah. Nah, batasan masalah merupakan ruang lingkup masalah yang terlalu luas dan lebar, sehingga peneliti harus lebih fokus untuk membatasi masalah yang diteliti. Ya, poin yang berikutnya lagi itu rumusan masalah. Rumusan masalah ini terdapat beberapa pertanyaan-pertanyaan yang akan dikaji oleh peneliti dan sebentar akan dipecahkan pada pembahasan. Oke, poin yang berikutnya, tujuan penelitian. Tujuan penelitian ini adalah rumusan kalimat yang menunjukkan adanya hasil dalam penelitian yang diperoleh ketika penelitian sudah selesai. Nah, contohnya penelitian dari Rizka ini diterapkan di sekolah dan ia menemukan hasil penelitian yang lebih bagus. Tujuan dari penelitiannya Rizka untuk meningkatkan keefektivitas belajar siswa dalam kelas dengan menggunakan model pembelajaran Times Games Turnamen berbantuan LKPD pada pembelajaran matematika. Nah, di situ sudah mengalami perubahan bahwa siswa dapat mengerjakan soal-soal dengan baik dan lebih memahami rumus-rumus matematika dengan menggunakan model pembelajaran tersebut. Oke, sekian materi dari saya tentang bab 1 dari skripsi model pembelajaran Times Games Turnamen. Selanjutnya teman saya akan melanjutkan bab 2. Baik, terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Saya akan melanjutkan untuk menjelaskan skripsi dari yang sudah dijelaskan pertama oleh teman saya tadi. Saya akan melanjutkan bab 2 yang akan saya jelaskan. Jadi, yang akan saya jelaskan yaitu landasan teori. Yang pertama itu pengertian model pembelajaran. Model pembelajaran merupakan landasan praktikum pembelajaran hasil penelusuran teori psikologi, pendidikan, dan teori belajar yang dirancang berdasarkan analisis terhadap implementasi kurikulum dan implementasinya pada tingkat operasional di kelas. Adapun pengertian lain dari model pembelajaran adalah suatu perencanaan atau suatu pola yang digunakan sebagai pedoman dalam suatu perencanaan pembelajaran di kelas atau pembelajaran dalam tutorial. Model pembelajaran mengacu pada pendekatan pembelajaran yang akan digunakan, termasuk di dalamnya yaitu tujuan-tujuan pembelajaran, tahap-tahap dan kegiatan pembelajaran di lingkungan pembelajaran, dan pengelolaan kelas-kelas. Berdasarkan penjelasan di atas, dapat kita simpulkan bahwa model pembelajaran merupakan suatu desain yang menggambarkan prosedur yang runtuh dari awal hingga akhir yang disajikan oleh pendidik kepada peserta didik dan disajikan acuan atau pedoman dalam merencanakan pembelajaran guna mencapai tujuan pembelajaran yang ingin dicapai. Itu adalah pengertian dari model pembelajaran. Adapun model pembelajaran yang saya akan jelaskan yaitu yang pertama, pengertian model pembelajaran cooperative learning. Yang pengertian dari model pembelajaran cooperative learning yaitu berasal dari kata kooperatif yang artinya mengerjakan sesuatu secara bersama-sama dan saling membantu satu sama lainnya,
sebagai satu kelompok atau satu tim. Adapun pengertian lain dari cooperative learning yaitu istilah pembelajaran gotong royong atau kelompok, yang sistem pembelajarannya memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk bekerja sama dengan peserta didik lain dalam tugas-tugas yang terstruktur. Itu yang pengertian dari model pembelajaran cooperative learning. Yang kedua, ini hakikat model pembelajaran TGT atau Times Game Tournament. Pengertian model pembelajaran TGT yaitu merupakan turnamen akademik dan menggunakan kuis-kuis dalam sistem skor kemajuan individu, di mana para peserta didik berlomba sebagai wakil tim mereka dengan anggota tim lain yang kinerja akademinya sebelumnya setara seperti mereka. Ini model pembelajaran TGT adapun yaitu tipe pembelajaran kooperatif yang menetapkan peserta didik dalam kelompok-kelompok belajar yang beranggotakan 5 atau sampai 6 anggota peserta didik yang memiliki kemampuan jenis kelamin dan suku atau ras yang berbeda. Berdasarkan pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa Times Game Tournament adalah satu model pembelajaran kooperatif yang berisi turnamen akademik dengan melibatkan aktivitas seluruh peserta didik yang memiliki kemampuan jenis kelamin dan suku atau ras yang berbeda. Selanjutnya ada langkah-langkah pembelajaran dari TGT. Secara runtuh, implementasi TGT terdiri dari 4 komponen utama, yaitu yang pertama presentasi pendidik, yang kedua kelompok belajar, yang ketiga turnamen, dan yang keempat pengenalan kelompok. Adapun ini bahan-bahannya atau alat-alat yang disediakan oleh peserta pendidik, yaitu yang pertama kartu soal, yang kedua lembar kegiatan peserta didik, yang ketiga alat dan bahan. Yang kedua itu peserta didik dibagi atas beberapa kelompok atau tiap kelompok menganggotakan 5 orang. Yang ketiga pendidik mengarahkan aturan permainan. Pada TGT, peserta didik ditempatkan dalam tim belajar beranggotakan 4 orang yang merupakan campuran menurut tingkat prestasi, jenis kelamin, dan suku. Ada selanjutnya aturan atau permainan. Dalam suatu permainan terdiri dari kelompok. Yang pertama kelompok pembaca, kedua kelompok penentang 1, ketiga kelompok penentang 2, dan seterusnya sesuai dengan jumlah kelompok yang dibagi. Kelompok pembaca yang pertama itu kelompok pembaca bertugas mengambil kartu bernomor dan cari pernyataan pada lembar permainan. Yang kedua, baca pertanyaan keras-keras, dan yang ketiga, berikan jawaban. Kelompok penentang ke-1 bertugas menyetujui pembaca atau memberikan jawaban yang berbeda. Adapun kelompok penentang kedua yaitu menyetujui pembaca atau memberikan jawaban yang berbeda dan mencek lembaran jawaban. Kegiatan ini dilakukan secara bergiliran. Yang keempat itu adapun kelebihan dan kelemahan dari TGT. Karena terlalu banyak kelebihan dan kelemahannya, saya akan membacakan 1 kelebihannya dan 1 kelemahannya. Kelebihan dari TGT yaitu yang salah satunya rasa percaya diri peserta didik menjadi lebih tinggi. Sedangkan kelemahannya yaitu kekurangan waktu untuk proses pembelajaran.
Yang kelima, evaluasi dalam model pembelajaran. Menurut Van de Klein, ada beberapa cara mengevaluasi hasil belajar peserta. Yang pertama itu, setiap anggota kelompok mendapatkan nilai yang sama dengan nilai kelompok. Yang kedua, setiap peserta didik diberi tugas atau tes perorangan setelah kegiatan pembelajaran. Yang kedua, setiap peserta didik diberi tugas atau tes program setelah kegiatan belajar kooperatif berakhir. Yang ketiga, seorang peserta didik atau nama kelompoknya bisa dipilih secara acak untuk menjelaskan pemecahan materi tugas. Yang keempat, nilai setiap anggota kelompok ditulis dan dibagi untuk mendapatkan nilai rata-rata kelompok. Yang keempat yang saya bahas lagi yaitu metode pembelajaran kooperatif times NHT atau Number Hand Together. Pembelajaran kooperatif Number Hand Together atau penomoran berpikir bersama adalah merupakan jenis pembelajaran kooperatif yang dirancang untuk mempengaruhi pola interaksi peserta didik dan sebagai alternatif terhadap struktur kelas tradisional. Number Hand Together pertama kali dikembangkan oleh Spence Kagen untuk melibatkan lebih banyak peserta didik dalam menelan materi yang ditangkap dalam satu pelajaran dan mengecek pemahaman mereka terhadap isi pelajaran tersebut. Adapun langkah-langkah dari pembelajaran tipe Number Hand Together, yang pertama yaitu pendidik membagi kelompok-kelompok kecil. Jumlah kelompok sebaiknya mempertimbangkan jumlah konsep yang dipelajari. Jika jumlah peserta didik dalam satu kelas terdiri dari 30 orang dan terbagi menjadi 5 kelompok berdasarkan jumlah konsep dipelajari, maka tiap kelompok terdiri 6 orang. Yang kedua, tiap-tiap orang dalam tiap-tiap kelompok diberi nomor 1 sampai 6. Yang ketiga, setelah kelompok terbentuk, guru mengajukan beberapa pertanyaan yang harus dijawab oleh tiap-tiap kelompok. Yang keempat, berikan kesempatan kepada tiap-tiap kelompok menentukan jawaban pada kesempatan. Pada kesempatan ini, tiap-tiap kelompok menyatukan kepalanya atau hand together berdiskusi memikirkan jawaban atau pertanyaan dari guru. Yang kelima, langkah berikutnya adalah guru memanggil peserta didik yang memiliki nomor yang sama dari tiap-tiap kelompok. Yang keenam, mereka diberi kesempatan memberikan jawaban atas pertanyaan yang telah diterimanya dari guru. Hal itu dilakukan terus hingga semua peserta didik dengan nomor yang sama dari masing-masing kelompok mendapat giliran memaparkan jawaban atas pertanyaan guru. Yang terakhir, berdasarkan jawaban-jawaban itu, guru dapat menggambarkan diskusi lebih mendalam sehingga peserta didik dapat menemukan jawaban pertanyaan itu sebagai pengetahuan yang utuh. Selanjutnya, adapun kelebihan dari tipe Number Hand Together. Yang pertama, yaitu memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk saling sharing ide-ide dan mempertimbangkan jawaban yang paling tepat. Yang kedua, meningkatkan semangat kerjasama peserta didik. Yang ketiga, dapat digunakan untuk semua mata pelajaran dan tingkat kelas. Dan adapun kelemahannya yaitu pendidik harus mempersiapkan pembelajaran secara matang. Selain itu, lebih banyak tenaga, pemikiran, dan waktu. Yang kedua, saat diskusi kelas terkadang didominasi peserta didik yang pandai, mengakibatkan peserta didik yang kurang pandai akan menjadi pasif. Nomor yang dipanggil pendidik akan dipanggil lagi. Kelas cenderung menjadi ramai sehingga pendidik tidak dapat mengkondisikan dengan baik. Yang akan saya bahas selanjutnya itu lembar kegiatan peserta didik. Yang pertama, pengertian lembar kegiatan peserta didik. Pengertian dari lembar kegiatan peserta didik yaitu merupakan sarana pembelajaran yang dapat digunakan pendidik dalam meningkatkan keterlibatan atau aktivitas peserta didik dalam proses belajar mengajar.
Pada umumnya LKPD berisi petunjuk praktikum percobaan yang bisa dilakukan di rumah, materi untuk diskusi dan soal-soal latihan maupun segala bentuk petunjuk yang mampu mengajak peserta didik beraktivitas dalam proses pembelajaran. Adapun fungsi dari LKPD, yang pertama itu sebagai paduan peserta didik di dalam melakukan kegiatan belajar seperti melakukan percobaan. Yang kedua, sebagai lembar pengamat di mana LKPD menyediakan dan memandu peserta didik menuliskan dan data hasil pengamatan. Yang ketiga, sebagai lembar diskusi di mana LKPD berisi sejumlah pertanyaan yang menuntun peserta didik melakukan diskusi dalam rangka konseptualisasi. Dan adapun manfaat dari LKPD, yang pertama mengaktifkan peserta didik, yang kedua membantu peserta didik menemukan dan mengembangkan konsep, yang ketiga melatih peserta didik menemukan konsep, yang keempat menjadi alternatif cara penyajian materi pembelajaran yang menekankan keaktifan peserta didik serta dapat memotivasi peserta didik. Yang saya bahas selanjutnya yaitu hasil belajar. Adapun pengertian dari hasil belajar adalah perubahan perilaku yang berupa pengetahuan atau pemahaman, keterampilan dan sikap yang diperoleh peserta didik selama berlangsungnya proses belajar, mengajar atau yang lazim disebut dengan pembelajaran. Hasil belajar juga adalah hasil yang dicatat oleh peserta didik berupa angka atau skor setelah menyelesaikan tes yang diberikan oleh guru. Adapun jenis-jenis hasil belajar, yaitu yang pertama ini ranah efektif, yaitu berkenan dengan respon peserta didik yang melibatkan receiving atau sikap menerima, responding atau memberikan respon, logging atau nilai. Yang kedua rahan motif atau berkenan dengan hasil belajar, intitator, level, frame, raw time level. Pencapaian mengenai level ketiga, rahan pengetahuan di atas, proses pembelajaran sudah tentu sesuai dengan tujuan pembelajaran dan dapat diaplikasikan dan dalam pengaplikasinya tidak harus mencapai level yang tinggi. Pengukuran hasil belajar aspek kognitif. Yang pertama yaitu pengetahuan, contohnya pengetahuan hafalan atau untuk diingat seperti rumus, definisi, istilah, pasal, dan undang-undang. Istilah tersebut memang perlu dihafal dan diingat agar dikuasainya sebagai dasar bagi pengetahuan atau pemahaman konsep lain. Yang ketiga, aplikasi, yaitu penerapan didasarkan atas relatif yang ada di masyarakat atau relatif yang ada dalam teks bacaan. Yang ketiga, analisis, yaitu usaha memilah suatu integritas menjadi unsur-unsur atau bagian-bagian sehingga jelas susunannya. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi hasil belajar, yaitu yang pertama faktor kesehatan. Sehat berarti dalam keadaan baik segenap badan beserta bagian-bagiannya dari penyakit. Kesehatan adalah keadaan atau hal sehat. Kesehatan seseorang berpengaruh terhadap hasil belajarnya. Cacat tubuh. Cacat tubuh adalah suatu yang menyebabkan kurang baik atau kurang sempurna mengenai tubuh atau badan. Cacat itu dapat berupa buta, setengah buta, tuli, setengah tuli, patah kaki, patah tangan, dan lain-lain. Yang kedua adalah faktor eksternal, yaitu yang pertama faktor keluarga, yang kedua faktor sekolah,
Yang ketiga, faktor masyarakat. Yang saya bahas selanjutnya yaitu pembelajaran matematika. Pengertian dari matematika. Matematika merupakan suatu mata pelajaran yang diajarkan dalam setiap jenjang pendidikan Indonesia, mulai dari sekolah dasar sampai perguruan tinggi. Kata matematika berasal dari perkataan lain atau matematika. Matematika yang mulanya diambil dari bahasa Yunani yaitu matematik, yang berarti mempelajari. Kata tersebut mempunyai asal katanya matemahema, yang berarti pengetahuan atau ilmu. Matematika dikenal sebagai ilmu dedukatif. Ini berarti proses pengerjaan matematis harus bersifat dedukatif. Matematika tidak menerima generalisasi berdasarkan pengamatan atau indikatif, tetapi harus berdasarkan pembuktian dedukatif atau umum. Pada ilmu matematika, baik isi maupun metode mencari kebenaran berbeda dengan ilmu pengetahuan alam dan ilmu pengetahuan lain. Metode mencari kebenaran yang dipakai oleh matematika adalah ilmu dedukatif, sedangkan oleh ilmu pengetahuan alam adalah metode indikatif atau eksperimen. Pembelajaran matematika di SD adalah proses sengaja yang dirancang dengan tujuan untuk menciptakan suasana lingkungan kelas atau sekolah yang memungkinkan siswa melaksanakan kegiatan pembelajaran matematika di sekolah. Adapun teori pembelajaran matematika. Yang pembelajaran matematika di tingkat SD diharapkan terjadi reinvention atau penemuan kembali. Penemuan kembali adalah menemukan suatu cara penyelesaian secara informal dalam pembelajaran di kelas, walaupun penemuan tersebut sederhana dan bukan hal baru bagi orang yang telah mengetahui sebelumnya, tetapi bagi siswa SD penemuan tersebut merupakan suatu hal yang baru. Yang ketiga, adapun materi pembelajaran matematika kelas 5 tentang pecahan. Mengubah pecahan ke dalam bentuk desimal dan persen secara kebalikannya. Pengertian pecahan seperti sebuah jeruk mula-mula dibagi menjadi dua bagian yang sama seperti yang diperlihatkan pada gambar di bawah ini. Adapun gambar yang ditunjukkan, kalau ada ini LCD pasti kita melihat gambar di dalam LCD, maka saya hanya bisa mengatakan bahwa akan ada gambar yang kita tunjukkan di sini. Yang terakhir yang saya bahas yaitu penelitian relevan. Penelitian relevan yaitu ini tiga. Penelitian relevan Enika Ekawati dengan judul Efektivitas Metode Pembelajaran TGT atau Times Game Tournament yang dilengkapi dengan media PowerPoint dan destinasi terhadap presentasi belajar, dapat disimpulkan bahwa keefektivitas model pembelajaran TGT pada materi struktur atom dan sistem periodik unsur terdiri dari dua tanggapan positif dan siswa dapat memperoleh skor rata-rata. Yang selanjutnya yaitu hipotesis penelitian. Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumus masalah penelitian, di mana rumus masalah penelitian telah dinyatakan dalam bentuk kalimat pernyataan. Berdasarkan landasan teori dan kerangka berpikir, maka penelitian menajukan hipotesis sebagai yang pertama, tidak ada pengaturan model TGT atau time scale turnamen terhadap hasil belajar matematika siswa kelas 5. Yang kedua, terdapat pengaruh model pembelajaran TGT terhadap hasil belajar matematika siswa kelas 5. Sekian dari materi yang saya sampaikan yaitu di bab 2. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih.
Jadi baik, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya. Perkenalkan, nama lengkap saya Arista Ina Dodo. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan metodologi penelitian. Jadi metodologi penelitian adalah sekumpulan peraturan kegiatan dan prosedur yang dilakukan oleh seorang peneliti suatu kedisiplinan ilmu. Metode penelitian ini secara umum diartikan sebagai cara ilmiah untuk mendapatkan sesuatu data dengan berbagai tujuan dan manfaat tertentu. Jadi metode penelitian ini teman-teman sesuatu yang atau peraturan yang digunakan oleh seorang peneliti sebagai cara ilmiah atau kegiatan yang dilakukan secara ilmiah untuk mendapatkan data dengan berbagai tujuan dan manfaat tertentu. Yang kedua teman-teman ada desain penelitian. Desain penelitian ini teman-teman adalah rancangan penelitian. Rancangan yang digunakan untuk penelitian. Dan yang keempat ada variabel penelitian. Jadi variabel penelitian itu merupakan faktor yang tergantung pada faktor-faktor lain. Maka variabel dapat dibedakan menjadi dua, yaitu ada variabel bebas dan variabel terikat. Nah, dalam penelitian teman-teman terdapat dua variabel, yaitu yang pertama variabel yang pertama teman-teman ada variabel independen atau variabel bebas. Variabel yang cenderung variabel ini atau variabel bebas yaitu variabel yang cenderung mempengaruhi. Dalam hal ini yang menjadi variabel bebas adalah belajar dengan menggunakan model pembelajaran kooperatif atau tipe TGT berbantuan lembar kerja peserta didik atau LKDP. Nah, dan yang kedua teman-teman ada variabel dependen atau variabel terkait, yaitu variabel yang cenderung dipengaruhi. Dalam hal ini menjadi variabel terikat adalah peningkatan hasil belajar matematika peserta didik, entah itu kelas 1 SD atau sampai dengan SMA. Yang terakhir teman-teman ada populasi. Populasi adalah wilayah generasi yang terdiri atas objek dan subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Jadi populasi adalah wilayah generasi, sehingga populasi dalam penelitian adalah seluruh peserta didik dimanapun kita melakukan suatu penelitian dengan jumlah peserta didik misalnya 50 dengan distribusi kelas sebagai misalnya kelas 7A itu jumlah peserta didiknya ada 25 orang. Terus kelas 7B itu jumlah peserta didiknya juga ada 25 orang. Jadi jumlah populasi itu ada 50 orang. Dan yang terakhir teman-teman ada sampel. Sampel adalah bagian dari jumlah karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Nah, untuk melakukan penelitian, peneliti menentukan sampel sebanyak 2 kelas, yaitu kelas 7A sebagai sampel dan pembelajarannya menggunakan model pembelajaran kooperatif dengan tipe TGT berbantuan LKPD, dan kelas 7B sebagai
sampel dalam pembelajaran itu digunakan model pembelajaran kooperatif. Terus ada teknik pengambilan sampel. Jadi teman-teman, teknik pengambilan sampel ini dilakukan dengan acak kelas. Jadi acak kelas merupakan teknik pengambilan sampel dengan cara memberikan nomor-nomor pada kelas. Selanjutnya dilakukan pengundian untuk menentukan kelas mana yang akan dilakukan penelitian. Terus ada teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data itu merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian itu adalah untuk mengumpulkan data atau kegiatan perencanaan pendidikan, yaitu adalah tersedianya data sistem pendidikan yang lengkap dan akurat. Mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan teman-teman, dan selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Sekian dan terima kasih. Baik, ini adalah bab 4 dari skripsi efektivitas model pembelajaran cooperative learning tipe Times Games Turnamen pada berbantuan LKPD pada pembelajaran matematika. Oke, poin yang pertama terdapat deskripsi data. Nah, deskripsi data ini penelitian dilakukan di MI Darul Huda Bandar Lampung. Nah, penelitian ini menggunakan 2 kelas sebagai sampel, yakni kelas 5A sebagai kelas eksperimen dan kelas 5B sebagai kelas kontrol. Nah, kita lihat pada contoh skripsinya. Nah, ini adalah kelas 5A dan kelas 5B. Nah, kelas eksperimen menggunakan model pembelajaran kooperatif Times Games Turnamen. Sedangkan kelas kontrol menggunakan model pembelajaran kooperatif tipe Number Herd Together. Peneliti memberi 12 kali penemuan, yakni 6 kali penemuan di kelas kontrol dan 6 kali pertemuan di kelas eksperimen. Oke. Nah, ini adalah distribusi frekuensi nilai post-test matematika kelas eksperimen. Nah, kita lihat bersama bahwa di sini siswa mengalami peningkatan dalam menggunakan model pembelajaran kooperatif tipe Times Games Turnamen. Di sini nilai siswa dari 70 ke 75 terdapat 2 orang. Dalam bentuk persennya 8. Terus 76 ke 80 terdapat 7 orang, 28%. 81 sampai 85 terdapat 3 orang, 86 sampai 95 orang, 91 sampai 95 3 orang, 96 sampai 100 itu terdapat 5 orang. Jadi jumlahnya 25 orang. Nah, di sini nilai yang paling mencolok yaitu 76 sampai 80. Ini jumlah siswa terbanyak. Jadi, di sini berdasarkan tabel distribusi di atas, nilai post-test matematika pada kelas eksperimen dengan menggunakan model pembelajaran, di sini ada kesalahan, kooperatif tipe Times Games Turnamen seharusnya 100% peserta didik yang memenuhi KKM. Oke, sekarang kita lihat pada tabel distribusi frekuensi nilai post-test matematika kelas kontrol. Ini menggunakan mode pembelajaran kooperatif tipe Number Herd Together. Terdapat 16% peserta didik tak memenuhi KKM, sedangkan terdapat 84% peserta didik yang memenuhi KKM. Kita lihat bersama di atas ini, jumlah siswanya sama 25, tapi yang mencapai KKM itu hanya 16%. Jadi kita lihat perbandingan antara kelas eksperimen dan kelas kontrol itu lebih besar jumlah siswa yang memenuhi KKM itu terdapat pada kelas eksperimen. Nah, sekarang kita lanjut pada
poin yang kedua itu ada hasil uji coba tes. Nah, di sini ada uji coba validitas, uji coba untuk mengetahui soal yang hendak diukur. Validitas instrumen soal tes. Peneliti menggunakan validitas isi dan produk momen sebagai acuan. Nah, ini validitas merupakan itu. Oke. Uji coba validitas ini terdapat 10 soal post-test untuk dianalisis. Uji coba validitas instrumen soal dapat dilihat pada tabel berikut. Nah, ini adalah tabel dari uji coba soal validitas. Ini ada 5 soal yang tidak valid dan 10 soal yang valid. Oke, yang kedua ada uji coba reliabilitas. Nah, di sini terdapat soal-soal tes reliabilitas ini mengukur sejauh mana konsistennya dari instrumen tes, konsisten dari sebuah soal. Nah, kita lihat bersama pada deskripsi ini. Uji reliabilitas menggunakan rumus Korbach alpha diperoleh nilai R11 sama dengan 0,737. Maka kesimpulannya instrumen soal tertinggi terdapat dilihat pada instrumen. Oke, poin yang ketiga terdapat uji tingkat kesukaran. Nah, uji tingkat kesukaran ini yaitu uji tingkat kesukaran dilakukan dengan mengetahui apakah soal terlalu mudah, sulit, atau sedang. Nah, kita lihat contoh di deskripsinya. Ini tingkat kesukarannya. Ada tabel. Soalnya ada 15. Soal mudah itu cuman 1. Soal sukarnya atau sedang itu 1 juga. Sukar itu yang tersulit itu 1 dan soal sedang itu 13. Oke, sudah mempunyai indeks kesukaran 0. Ini ada penjelasannya. Oke, sekarang poin D, poin keempat, hasil kesimpulan uji coba tes. Nah, ini merupakan perhitungan dari validitas. Baik, di sini adalah hasil perhitungan dari uji validitas, uji reliabilitas, dan uji tingkat pada kesukaran. Ini adalah contoh dari kesimpulan instrumen soal. Tadi uji validitas itu valid dan tidak valid, sedangkan tingkat kesukaran sedang, sukar, dan mudah. Nah, sekarang kesimpulannya, jika uji validitasnya valid, tingkat kesukarannya sedang, maka kesimpulannya digunakan. Kalau tidak valid, sedang, berarti kesimpulannya tidak digunakan. Nah, di sini terdapat kesimpulan bahwa ada 5 yang tidak digunakan karena tidak valid, sedangkan ada 10 soal yang digunakan karena valid. Oke. Ini. Oke, sekarang kita masuk pada hasil analisis uji prasyarat. Nah, di sini terdapat poin uji normalitas. Uji normalitas itu adalah terdapat di sini. Uji normalitas itu dilakukan untuk mengetahui data yang telah dikumpulkan dan diteliti apakah normal atau tidak. Nah, contohnya di sini ada peneliti menggunakan uji normalitas dengan uji Lilliefors, uji normalitas data belajar matematika kelas 5 MI Darul Huda, Bandar Lampung. Nah, ini adalah hasil uji normalitasnya. Eksperimen dan kontrol. Tadi ada yang dari kelas eksperimen itu A1 diterima dan kontrol juga diterima. Oke. Sekarang kita masuk pada poin kedua, uji homogenitas. Nah,
uji homogenitas ini adalah setelah kedua kelas sampel dinyatakan normal, selanjutnya dapat dicari nilai homogenitasnya. Penelitian menggunakan uji homogenitas menggunakan uji Bartlett. Dari hasil perhitungan dapat dilihat pada lampiran 13. Nah, ini hasil uji homogenitas, eksperimen dan kontrol. Di sini keputusan diterima dan kesimpulannya homogenitas. Oke, sekarang poin yang terakhir, poin yang ketiga itu ada hipotesis. Nah, hipotesis itu adalah dilakukan untuk mengetahui ada atau tidak adanya pengaruh dalam pembelajaran kooperatif tipe Times Games Turnamen di dalam pembelajaran untuk mengetahui hasil belajar matematika. Oke, kita tinggal lihat eksperimen hipotesisnya. Ini kelas uji T, eksperimen dan kontrol. Putusan ditolak. Di sini ada analisis uji Engine. Di sini ada tabelnya, post test pada kelas eksperimen dan kontrol. Di sini sudah tersedia. Oke, yang terakhir pembahasan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui keefektivitas pembelajaran cooperative learning tipe Times Games Turnamen terhadap hasil belajar matematika. Penelitian mengambil kelas 5 MI Darul Huda Bandar Lampung sebanyak 2 kelas untuk dijadikan kelas eksperimen dan kelas kontrol. Kelas 5A sebagai kelas eksperimen dan kelas 5B sebagai kelas kontrol. Nah, di sini sudah terdapat semua apa saja yang dilakukan dalam kelas, langkah-langkahnya sudah ditulis semua di dalam. Oke, sekian pembahasan dari saya tentang bab 3. Selanjutnya saya juga akan menjelaskan bab 4, yaitu kesimpulan dan saran. Oke, di sini terdapat kesimpulan dan saran. Kesimpulan yaitu bagian paling akhir pada suatu masalah, hasil penelitian, dan terdapat inti dari pembahasan yang terdapat pada skripsi. Nah, ini ada rangkuman dari skripsi bab 1, bab 2, bab 3, dan bab 4. Semuanya terdapat pada kesimpulan. Ini dirangkum semua. Nah, sarannya itu sebuah anjuran untuk diberikan kepada siswa, kepada pembaca, dan kepada guru. Nah, di sini ada saran dari Rizka Hustari, yaitu pertama, bagi peserta didik. Peserta didik disarankan agar dapat meningkatkan lagi hasil belajar berdasarkan materi yang sudah diberikan oleh pihak sekolah maupun sumber belajar lainnya seperti buku dan sebagainya, sehingga hasil belajar dapat dicapai dengan maksimal. Oke, poin yang kedua, bagi pendidik. Pendidik diharapkan mampu melanjutkan dalam menggunakan model pembelajaran kooperatif tipe TGT berbantuan LKPD sebagai upaya untuk meningkatkan hasil belajar peserta didik secara optimal. Nah, di sini juga ada poin ketiga, bagi sekolah. Pihak sekolah diharapkan dapat memfasilitasi dan mendukung proses pembelajaran menggunakan model pembelajaran, meningkatkan pentingnya dan bergunanya model pembelajaran dalam proses belajar mengajar karena dapat membantu peserta didik dalam menerima materi pembelajaran yang disampaikan oleh pendidik. Bagi peneliti selanjutnya, peneliti ini dapat digunakan bagi peneliti selanjutnya sebagai bahan referensi untuk melanjutkan penelusuran penelitian. Hal ini perlu dilakukan agar proses pembelajaran di mana masa selanjutnya bisa lebih inovatif dan berkembang sesuai dengan kemajuan zaman yang semakin modern. Oke, kita lihat di sini. Tadi sudah
bab 5 kesimpulan dan saran. Sekarang kita masuk pada daftar pustaka. Cara penulisan daftar pustaka itu kita tahu dulu. Daftar pustaka adalah suatu daftar yang berisi informasi tentang judul buku, artikel, sehingga bahan tulisan yang memiliki kaitan dengan karya penulis. Contohnya di sini ada cara penulisan daftar pustaka. Nah, terdapat nama, judul buku, kota terbit, penerbit, tahun terbit. Nah, contohnya di sini ada Novalia Muhammad Syashali. Nah, di sini sebenarnya namanya Muhammad Syashalia Novalia, tapi ditulis Novalia Muhammad Syashali. Dibalik ya. Ada yang kedua itu judul buku. Judul bukunya Olah Data Penelitian Pendidikan. Nah, di sini adalah kota terbitnya di Lampung. Penerbitnya itu Aura Printing dan Publishing. Sedangkan tahun terbitnya itu 2014. Oke, sekian presentasi dari kami dari bab 5. Semoga apa yang kami jelaskan